Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuliah Sunnah Kisah Islam. Dikutip dari buku The Khalifah, biografi 4 Khalifah karya Abdul Latif Talib. Saat berangkat hijrah ke Madinah, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya memiliki rute yang bukan biasa dilewati para kafilah saat ke Madinah yang dulunya bernama Yastrib itu. Sampai di puncak Gunung Sur, keduanya memutuskan bersembunyi di sebuah gua. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk terlebih dahulu ke dalam gua. Dia membersihkan gua dari kotoran-kotoran binatang, juga menutup lubang-lubang agar tak ada ular berbisa masuk. Saat itu di dalam gua ditemukan banyak lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu menutupnya dengan baju yang dikenakannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu merobek bajunya hingga hanya tersisa 2 lubang di sebelah kiri. Setelah dirasa semua lubang tertutup, Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Nabi Muhammad SAW untuk masuk dan beristirahat di dalam. Rasulullah SAW yang kelelahan tertidur. Abu Bakar tak tega melihat sang penghulu Rasul itu tidur tanpa alas. Diraihnya pelan-pelan kepala sang Rasul dan ditaruh di atas pangkuannya. Sementara 2 telapak kakinya digunakan untuk menutup 2 lubang gua agar tak dimasuki ular berbisa. Namun ternyata ada 1 ular berbisa yang masuk ke dalam lubang dan menggigit kaki Abu Bakar. Tidak ada penjelasan jenis ular apa yang menggigit Abu Bakar dan kaki sebelah mana yang digigit. Diriwayatkan Abu Bakar tidak tega menarik kaki yang menjadi alas tidur Nabi Muhammad SAW. Walhasil ular tersebut menggigit Abu Bakar radhiyallahu anhu beberapa kali, sehingga ayahanda Aisyah itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Saking sakitnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai menangis dan meneteskan air mata. Tak terasa air mata itu mengalir dan menetes mengenai Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan putra Abdullah bin Abdul Muttalib itu terbangun. Mendapati sahabatnya menangis, Rasulullah pun bertanya sebab Abu Bakar menangis. Kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar menjawab bahwa dia tidak sedang sedih, apalagi saat itu dia sedang berdua dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tidak sedang dalam keadaan takut sebab dikejar-kejar musuh. Wahai Rasulullah, kakiku telah dipatuk ular berbisa. Abu Bakar menjawab sambil menangis menahan sakit. Kenapa engkau tidak memberitahuku dari tadi? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau sedang tidur, aku tidak sampai hati untuk membangunkanmu, jawab Abu Bakar. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah pun berdoa, ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sederajat denganku pada hari kiamat nanti. Ayahanda Fatimah radhiyallahu anha itu kemudian memeriksa kaki Abu Bakar Siddiq, mengusapnya beberapa kali lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan air liur saat mengusap luka gigitan ular berbisa. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun merasa lebih baik, rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menetap dalam gua Sur hingga kembali melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat seti Rasulullah yang begitu berjasa dalam penyebaran Islam. Tidak ada lelaki yang memiliki keutamaan sebanyak keutamaan yang dimiliki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar merupakan lelaki dewasa pertama yang bersyahadat di muka bumi ini, sehingga termasuk al-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ayat berikut ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansyar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Rasulullah dari golongan umat beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi SAW. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar merupakan pengusaha sukses di tanah Mekah dan Madinah. Ketika kaum muslimin hendak berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar ditunjuk menjadi seorang khalifah, pemimpin umat Islam. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk meneladani Khulafaur Rasyidin, sebagaimana sabda beliau, hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi dan lainnya. Hadis ini sahih dengan seluruh jalannya. Ikutlah jalan orang-orang yang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah.
hadis ini sahih. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq selanjutnya adalah ia orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dicintai oleh manusia paling mulia di dunia ini. Amr bin Al-As bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang kau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Aku bertanya lagi, kalau laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim.